Salah satu ciri jika servo diri kita itu sudah menyatu atau terhubung dengan servo semesta, itu bagaimana Om Bimo? Ya, ciri servo semesta itu kita tidak ngapa-ngapain tapi dikasih. Oke. Gitu. Jadi kita tidak mengupayakan tapi selalu dibuat seperti itu. Happy hockey, makin happy, makin hockey. Jadi lagi-lagi terkait dengan apa tuh namanya ridho orang tua itu, ketika itu menjadi sebuah belief, keyakinan yang melekat pada diri kita dan kita percaya utuh tentang itu akan terjadi. Ya. Tapi kalau kemudian itu tidak menjadi belief, ya nggak bisa. Maksudnya gini Om, saya dulu pernah didoktrin sama guru saya gitu ya. Gusti Allah sing ketok iku ya ibumu gitu kan, ya orang tuamu gitu ya, bidadari yang kelihatan ya orang tuamu itu. Jadi ibaratnya guru saya itu men-trigger saya supaya saya habis-habisan untuk bahagiakan orang tua saya, khususnya ibu gitu. Akhirnya Om, apa rumah saya buatin, saya nggak peduli berapa ratus juta nggak ngurusin gitu. Setelah itu uang kurang gitu Om, ada rumah dijual, mertua saya belikan aja berapa, minta berapa, 250 berapa, sikat gitu, meskipun belum ada uang gitu ya. Tapi itu sudah menjadi belief Om. Dan setelah itu gitu saya rasakan hidup saya mudah banget. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, benerkah karena itu sudah menjadi belief atau memang hukum alamnya begitu atau bagaimana menurut Om Bimo? Ya, jadi kalau di dalam konteksnya belief yang sebenarnya, ya memang benar gitu loh. Karena kan memang ya namanya membahagiakan orang tua ya sudah secara hukum karmanya pasti dapat positif. Itu sudah menjadi sebuah hukum gitu loh. Tapi kalau yang konteksnya sebelumnya itu kan karena ridho kan gitu. Bukan karena sudah effort melakukan sesuatu, sudah menjadi bisa dikatakan tabungan energi, bisa dikatakan sebagai karma positif, karma baik gitu ya. Karma baik, sehingga ya kedepannya dimudahkan. Tapi kalau soal ridho kita harus ngecek betul. Tidak ridhonya karena apa? Apakah karena keterbatasan pengetahuan orang tua? Apakah karena kekhawatiran, kecemasan dan lain sebagainya? Itu Mas. Gitu. Oke. Om, lagi-lagi saya ingin menekankan tentang the power of mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri gitu. Karena ketika kita sadar betul bahwa kita memang layak ya, kita pernah ada glory from the past, kita ingat-ingat, kita hadirkan kesuksesan di masa lalu, aku ternyata pantas, layak, itu ternyata kok saya amati gitu ya dari teman-temanku yang berhasil gitu, awalnya mereka dari situ deh Om. Dia percaya banget dengan dirinya. Meskipun dia jatuh, bangkit Om. Nah gimana? Saya ingin ini ada justifikasi dari Om Bimo gitu, supaya teman-teman itu benar-benar membela dirinya sendiri gitu loh. Iya, betul. Ya, jadi memang mencintai diri ini memang powerful Mas, karena banyak sekali teman-teman yang kurang mencintai diri. Ciri-cirinya adalah nggak enakan Mas. Pokoknya apa-apa nggak enakan, itu tanda tidak mencintai diri. Yang pertama, yang kedua, tidak mencintai diri juga jarang memberikan hadiah buat diri, pelit. Oh gitu ya. Mencapai goals ini padahal pengen sepatu yang keren nggak mau beli. Ya nanti aja lah gitu. Atau pengen beli apa ditunda-tunda. Jadi untuk menghadiahi diri ini nggak segede, sehingga ketika diri ini diajak kerja keras lagi, dia menjadi apa namanya ogah-ogahan gitu loh, karena nggak dikasih hadiah kok gitu. Nah itu konsep mencintai diri. Nah dengan mencintai diri akhirnya percaya diri bahwa ketika mau sejatuh apapun saya sudah kenal betul kok diri saya gitu loh, bahwa ini bisa dikatakan gini, kalau bagi orang kaya itu kan mental Mas, tidak punya uang itu hanya sementara, mindsetnya biasanya begitu. Jadi walaupun jatuh, oh ini hanya kondisi sementara. Iya. Kan beda dengan orang miskin, orang yang belum kaya lah itu kan punya uang hanya sementara. Kalau yang ini tadi tidak punya uang hanya sementara, kalau yang ini punya uang hanya sementara, gitu. Jadi keyakinan itulah yang akhirnya ini cuma sementara, kok bentar lagi pasti naik kok. Dan itu menarik karena apa? Sudah mencintai diri, percaya dengan diri, tahu potensi diri. Ini cuma sementara. Kalau saya tutup, ini cuma sementara. Lanjutnya lebih lagi, karena ya tidak punya uang hanya sementara. Itu bagi yang mentalnya kaya, yang mental kebalikannya itu punya uang hanya sementara. Sudah meyakini diri, sudah memancarkan ke semesta. Kalau dalam keilmuan fisika kuantum itu sudah fix di sana.
pada saat seperti itu kan nggak ada keraguan kan. Tapi nanti bagaimana ya kan enggak. Sudah lost doll ya sudah ini begini pokoknya saya meyakini begini tidak ada dikritisi, tidak didebat, tidak dipertanyakan. Tapi apakah mungkin, dari mana datangnya, bagaimana caranya. Nah teman-teman ini masih banyak yang berkutat di situ Mas. Jadi nggak fix, ibaratnya itu nggak tetek gitu loh. Kalau sudah tetek itu berarti di medan kuantumnya dia sudah fix. Sehingga ada kecerdasan universe, kecerdasan semesta yang mewujudkan itu. Pokoknya apapun itu teman-teman, ketika mengafirmasikan sesuatu, pastikan fix. Kalau belum fix, itu di medan kuantum masih gini, nggak jelas gitu. Maumu oposisi, maunya ini, tapi kok mikirnya negatif. Maunya ini, tapi kok dari mana datangnya, apakah bisa dan lain sebagainya gitu. Ya wis, itu didatangkan terus. Bahkan sering kayak gini, karena ini saya ketemu sama Om Bimo yang soal vibrasi ya. Saya tuh sering berbohong dulu, sering berbohong gitu. Sekarang ya. udah nggak? Sekarang bisa sekali lah berbohong ya. Nggak sering kayak dulu gitu ya. Kalau dulu sering banget. Bohongnya tuh misalnya gini. Aku lagi ngisi materi gitu, ngisi materi di teman-teman mahasiswa gitu ya, atau ngisi materi di anak-anak SMA gitu ya. Sorry ya, telat habis cari berita gitu kan ya. Waktu itu saya belum jadi wartawan dong, belum jadi wartawan. Tapi aku seolah-olah setiap ketemu anak-anak selalu bilang, oh sorry ya, bisa cari berita dari Polres segala macem gitu. 1 minggu, 1 minggu. Aku langsung masuk ke 2 portal online gitu ya. Salah satunya televisi juga segala macem begitu, lokal di sana kan. Saya sering mengalami hal seperti itu. Ini kaitannya sama vibrasi apa? Padahal ini bohong loh. Tapi saya percaya penuh bahwa itu akan terjadi dalam hidup saya. Oke. Jadi kaitannya dengan self talk yang memang sudah dirasakan, self talk yang berkaitan dengan vibrasi. Gitu loh. Saya yakin waktu berbohong kan ada faktor rasa. Iya jelas. Merasa pede banget deh, gitu. pede banget tuh. Kecuali berbohongnya tuh males Mas gitu. Nggak akan menarik gitu loh. Iya. Kalau berbohongnya dengan melibatkan rasa, self talk yang dilibatkan dengan rasa. Makanya tadi Mas saya bilang yang tadi keilmuan telepati itu karena ini kalau di ke negatif itu juga bisa gitu loh. Termasuk yang tadi mengkhawatirkan bagaimana kalau kecelakaan apa, karena fix Mas. Antara self talk dengan rasa fix. Nah, self talk dengan Ezra memang sih ada berbohongnya, tetapi yang dilihat semesta adalah self talknya dibarengi dengan rasa bahwa saya seolah-olah sudah wartawan. Nah, itulah yang terjadi gitu. Tes 125.000 yang tes, yang terima 10.000. Baru berangkat, aku bilang, aku sih terima Bu. Tinggal tanda tangan kontrak aja di Surabaya. Padahal masih psikotes, masih segala macam. Psikotesnya ada matematika lagi Om. Waduh, ya apa rek? Untung orang sing nolongi. Akhirnya keterima Om. Kayak gitu tuh nggak tahu, sering banget ya. Mungkin saking PD-nya gitu ya mungkin ya. Betul. Saking PD itu penting dong berarti Om ya. Betul. Itu mencintai diri sendiri gitu ya. PD itu karena percaya dengan diri. Nah, percaya dengan diri itu sudah clear dirinya siapa. Itu makanya orang yang sudah tahu jati dirinya lebih mudah percaya diri. Karena diri seperti apa yang mau dipercayai sudah jelas. Nah, teman-teman yang susah PD itu biasanya belum ketemu dengan jati diri. Belum tahu dirinya kayak gimana. Jadi ketika percaya diri yang seperti apa yang harus dipercaya gitu. Nah, ini ada temen Om yang dia itu ketagihan dengan kalimatnya Om Bimo yang ditransformasikan ke Bu Ike, yang kemudian waktu itu Bu Ike terus mendapatkan keajaiban 2 miliar kalau nggak salah, 2,5 miliar ya. Semesta yang itu loh ya. Nah, ada nggak sih Om Bimo kata-kata lain seperti itu? Karena jujur saya bener-bener ketagihan dengan saya pengen ada sesuatu yang baru yang disampaikan oleh Om Bimo yang persis gitu. Gimana Om? Sebenarnya daripada kata itu sebenarnya rasa sih yang terpenting. Rasa ya? Iya, karena itu bagian dari rasa bahwa saya ini dilayani semesta. Kan ada rasa lagi, saya dicintai semesta. Saya dijagai semesta. Lalu semesta infinity. Semesta infinity artinya kalau makrokosmosnya infinity, diri juga infinity. Gitu. Jadi ya kata-katanya bisa merangkai sendiri sih gitu. Wahai semesta, keajaiban dan keberuntungan apalagi yang ingin kau berikan kepadaku hari ini. Itu bisa ditata sendiri ya. Ya, begitu. Kata-katanya kurang lebihnya begitu. Itu sudah sangat powerful Mas. Untuk mengundang keajaiban keberuntungan setiap hari. Karena memprasangkakan. Jadi ibaratnya gini, ibu Anda mau berangkat ke pasar, misalkan ada anak kecil itu, terus nggak minta oleh-oleh tapi ngomong gini,
Ibu kira-kira nanti aku mau dioleh-olehin apa lagi gitu ya kan, tapi nggak minta oleh-oleh Bu, minta oleh-oleh ya, bukan gitu, tapi dengan pertanyaan itu kira-kira hati seorang ibu seperti apa. Nah, sama dengan semesta, semesta hari ini mau kasih keajaiban apa lagi nih gitu. Iya. Oke. Nah sekarang begini Om, kan kalau misalnya kita bicara soal tadi kan tentang kekuatan, Om Bimo kan juga sudah pernah belajar kekuatan pikiran di Mas Firman segala macam kan ya, ke Mas Harip tentang vibrasi, Bosman tentang banyak hal gitu ya. Intinya kan kemampuan menarik sesuatu yang belum terjadi di dalam diri kita itu kita yakini supaya benar-benar akhirnya ketarik gitu kan. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan numerologis? Setiap orang ternyata mesinnya berbeda-beda. Ada yang memang ditakdirkan oleh semesta itu memang dia memang bisa narik dengan mudah. Tapi setiap orang mesinnya beda-beda. Buktinya yang testimoni selalu sedikit yang berhasil gitu. Nah, saya ingin Om Bimo menjawab ini gitu. Yang kedua, ada yang nggak terima ketika Om Bimo bilang Tuhan disamakan dengan semesta, karena semesta itu yang menciptakan adalah Tuhan gitu. Nah, bagaimana mempertanggungjawabkan statementnya Om Bimo ini kira-kira? Kayaknya sudah ada orang yang lebih ini saya membahas itu ya. Oh, tak tanyakan ke ayah guru Saiful Karim nanti ya. Karena kalau memperdebatkan istilah Tuhan dengan pengetahuan manusia itu yang ada bisa bunuh-bunuhan kan gitu. Yang tidak nyaman menganggap itu sebagai semesta ya nggak apa-apa. Oke. Ya sebutlah Tuhan gitu. Tapi kalau Anda juga sudah clear bahwa ya Tuhan ya semesta, intinya sama ya silahkan gitu. Jadi nyamanmu piye lah gitu. Kemudian yang tadi apa numerologi ya Mas ya. Makanya kenapa kita perlunya punya sesuatu hal yang kita ngeklaim ketetapan yang sudah fix Mas. Gitu ya. Kalau itu kan keilmuan yang memang diteliti oleh manusia. Nah, di sisi lain ada ketetapan yang fix, ada juga ketetapan yang fix. Contoh, Tuhan mengikuti persangkaan hambanya ini kan ketetapan fix Mas. Ini nggak bisa diperdebatkan. Gitu. Mau manusia model apapun ketetapannya sama. Itu yang biasanya saya pakai untuk menutupi keterbatasan bagi teman-teman yang memang tidak menguasai ini atau tidak mengerti atau merasa berbeda dengan teman yang lain gitu. Terus kemudian soal prasangka ini memang sebenarnya tinggal difamiliarkan aja di bawah sadar gitu. Karena waktu Mas Indra ke Bali dengan Mbak siapa waktu itu? Mona. Nah, itu kan sebenarnya kan juga bisa kan gitu loh. Bukan tidak bisa sama sekali, sebenarnya bisa gitu. Hanya yang ini gampang banget, yang ini agak butuh waktu. Nah, setelah nanti familiar, ini bisa juga Mas. Berarti kan kekuatan vibrasi pikiran ini dia lintas mau lahir tanggal berapa aja sama, cuman memang ada yang powernya lebih cepat sama enggak gitu aja kan bedanya ya Om Bimo ya. Ada yang cocok pakai teknik ini, ada yang cocoknya begini. Sip. Karena itu memang kehidupan itu ya memang misteri Mas. Kalau ada ilmu fix satu yang pasti, semua sudah kaya Mas. Iya betul. Itu sudah kaya sekarang gitu. Itulah misteri kehidupan memang seperti itu. Aku cuman mau tanya, makanan apa yang paling bagus untuk tubuh kita? Titip pertanyaan ya untuk Om Bimo yang baik hati. Vegan kah? Atau non-vegan juga tidak masalah? Monggo Om Bimo dijawab. Ya kalau soal makanan saya memang jujur aja bukan ahli di bidangnya sih. Tapi yang terpenting jauh dari itu adalah happiness-nya. Iya, karena kalau fokus kepada makanan, sebenarnya semuanya itu saling berkaitan sih Mas. Makanan oke, tapi pastikan juga happiness. Karena banyak penyakit itu kecuali dari pola makan, ada yang karena pola pikir. Gitu loh. Kayak asam lambung, tidak selalu karena makanan, karena kecemasan, kekhawatiran gitu. Jadi kalau untuk makanan saya sarankan Anda bisa konsultasi ke ahli gizi atau orang yang expert di bidangnya. Gitu. Karena saya sendiri tidak terlalu ini untuk makanan. Dalam artian ya sudah saya pokoknya merasa sehat-sehat aja. Nah kemarin tuh dicek Mas, ada yang penasaran pengen cek saya, dicek kolesterol, gula darah dan sebagainya. Pola makan saya itu bukan seperti orang yang sangat disiplin banget, tapi semuanya oke. Kolesterol oke, gula darah oke, asam urat oke, sampai kamu tuh gimana? Lah karena memang ada self talk, ada yang lain sebagainya. Walaupun memang tetap untuk menjaga pola makan tetap ada, tetapi belum seperfect kayak seperti Pak Madiku, gitu. Kayak seperti Mas Arif Irha pernah sharing pola makan. Saya belum bisa sampai di level sana gitu.
Tetapi karena diimbangi dengan happiness, dengan mindset yang baik, ya bersyukurlah masih saat ini bisa sehat. Oke. Salam dari Bali mau bertanya untuk Om Bimo. Apakah keinginan ataupun imajinasi itu ada batasannya? Apakah jika kita memvisualisasikan hal yang dianggap melampaui kodrat, kemungkinan terjadi itu selalu ada? Misal ini, memvisualisasikan diri memiliki sayap bisa terbang kemana saja, ataupun mempunyai jurus mengandalkan diri seperti Naruto hidup di bawah laut gitu. Apakah mungkin itu bisa terjadi dalam hukum-hukum loa atau vibrasi yang dirasa dapat memanifestasikannya? Monggo. Jadi kalau secara keilmuan fisika kuantumnya dalam afirmasi, loa dan lain sebagainya, itu polanya sudah sangat jelas fix. Ya, apapun itu yang selaras, yang gelombangnya koheren di fisik, di medan kuantum, itu akan turun menjadi realita. Ya, tentunya atas izinnya juga gitu. Kita tetap perlu melibatkan izinnya, karena kalau enggak nanti jadi sudah nggak butuh Tuhan lagi gitu. Nah, tergantung yang begitu tadi bisa nggak memastikan pikiran dan perasaannya selaras. Nggak ada yang konslet, dalam artian di medan kuantum nih, bentar, nanti kalau saya punya sayap gimana ya gitu ya, kalau saya mau tidur apa miring mengkurap, ada nggak yang sesuatu hal yang membuat itu menjadi tidak rapi di medan kuantum gitu loh. Kalau itu bisa rapi akan sangat mungkin, tapi saya yakin tidak bisa serapi itu, karena ketika punya saya pasti ya pikirannya macam-macam gitu. Jadi selalu ada yang membatalkan, yaitu tentang tidak selarasnya di medan kuantumnya gitu. Oke, siap. Nah, kalau misalnya ditanya tentang salah satu ciri jika servo diri kita itu sudah menyatu atau terhubung dengan servo semesta, itu bagaimana Om Bimo? Ya, ciri servo semesta itu kita tidak ngapa-ngapain tapi dikasih. Oke. Gitu. Jadi kita tidak mengupayakan tapi selalu dibuat seperti itu. Selalu misalnya dibuat selalu ada kerjaan aja gitu ya. Iya. Kayak gitu ya misalnya ya. Iya. Mau positif mau negatif. Kalau servonya itu tanggal tua kantong kosong atau tanggal muda sudah kosong, itu ya begitu akan dibuat begitu terus. Kalau yang positif juga sama. Jadi tandanya servonya sudah menjadi servo semesta adalah ketika kita sudah tidak berdaya atas peristiwa itu. Jadi sudah benar-benar dilayani semestanya begitu. Sudah dibuat selalu kondisinya begitu. Relax yang benar tanpa merasa tegang Om Bimo. Ya, relax yang paling benar, teknik yang paling gampang adalah teknik nafas. Makanya banyak meditasi itu kan mengamati nafas. Pak Govin juga membahas tentang nafas. Memperlambat nafas, menghayati. Contoh aja, orang rokok tuh relax nggak sih? Iya, betul. Diafragma itu. Ya. Makanya dia relax. Karena nafasnya pelan dan teratur. Iya. Ada nggak yang ngerokok gini, Mas? Iya. Nggak ada. Nah, coba sekarang nggak usah pegang rokok, tapi nafasnya dibuat kayak ngerokok. Relax maksudnya. Itu relax. Iya. Karena apa? Pernapasannya teratur. Gitu. Oke. Jadi ketika pernapasan panjang teratur, maka otomatis akan relax dengan sendiri. Lewat pernafasan ya Om ya? Ya, paling gampang lewat nafas. Yang paling banyak ini orang masih bingung itu tentang menghancurkan mental block. Mental block itu cara menghapusnya, menghancurkannya gimana sih Om? Sebenarnya tidak harus dihancurkan kalau kesulitan menghancurkan. Ya, kalau bahasanya saya dengan Mas Arif itu diajak berdamai. Jadi mental block ini karena apa sih? Disadari betul. Kamu tuh, karena dia itu kalau di dalam hipnosis itu kan ada ego state juga Mas. Dia ada itu pasti karena punya tujuan baik sebenarnya. Tinggal diajak negosiasi aja. Gitu loh. Mental blocknya apa? Misalkan takut kaya. Itu perlu disadari, dibedah. Emang kenapa kalau kaya? Oh, kalau kaya itu susah masuk surga. Dari mana datangnya? Oh, begini-begini. Nah, ternyata ketemu nih benang merahnya. Ya wis, aku kaya tapi aku nggak sombong kok, aku tetap baik kok, aku tetap dermawan. Boleh ya kaya? Oke, boleh. Nah, itu dengan sistem negosiasi itu akhirnya apa? Ini nggak dihancurkan Mas, tapi diajak berdamai. Nah, setiap mental block coba disadari. Dia pasti punya tujuan baik sebenarnya. Mental itu ada. Tinggal diajak negosiasi sampai ketemu kesepakatan. Bahwa oke, berarti saya boleh begini dengan syarat begini, dan akhirnya apa? Deal itu.